Imam yang membimbing ruh kita. Ruh kita bertemu dengan Allah dan menjaganya terus. Itu. Ya kita kalau yang sudah meyakini, berarti kita sudah memiliki imam. Enak kalau sudah memiliki imam, apa yang lebih enaknya? Kita dipertanggungjawabkan oleh imam kita dunia akhirat. Asal apa tuh? Yang penting kita tidak keluar. Kalau masalah loyo dalam ibadah ya masih belum bisa seperti Pasurana gitu misalnya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga proses. Tapi yang penting jangan keluar, jangan meninggalkan. Kita ini sudah punya ketetapan. Ketetapan apa? Ketetapan la ilaha illallah yang telah ditetapkan di dalam qalbu kita. Banyak ketetapannya. Kalau sudah ketetapan itu kita semua punya, maka kita akan diberikan 9 kemenangan. Itu tuh ketetapannya. Tidak bisa dirubah. Kalau kita sampai robah, sudah punya ketetapan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, terus kita ada pilihan lain, udah ada pilihan lain, yang nggak tahu pilihannya kemana. Apa yang terjadi? Kata Allah, wa ma yasilaha wa rasuluha durhaka. Siapa orang yang mendurhakai Allah dan Rasul itu termasuk, karena dia lepas dari la ilaha illallah. Sudah ditetapkan tidak mau zikir, tidak mau hataman, tidak mau manakibat, tidak mau kumpul. Apa yang terjadi? Faqad dolalan mubin. Maka akan akan sesat. Malah tersesat, bukan nanti tapi sekarang. Sekarang juga di dunianya sudah akan bingung karena tidak punya pembimbing. Nah, ini saya kasih tahu kegiatan atau aktivitas harian guru kita harus tahu. Dan ini kita sudah mengikuti sebetulnya. Cuman ya wajar lah, yang gampang-gampang saja gitu ya. Mengikutinya sih gampang-gampang baik. Tapi wani beli. Contoh, masih ada beli sing beli wani nganggo kopiah merah putih pada saat Jumatan. Bokat masih ada sing wedi konon. Beli wani atau ragu-ragu, wah ini. Padahal guru sudah memaklumatkan dan sudah memberitahu apa artinya merah putih. Artinya kalau topeng merah putih sangat bermakna sekali bagi kita, khusus orang yang sudah ditabung pikir. Satu itu adalah simbol agama, kedua adalah simbol negara. Simbol agamanya apa? Itu ajaran yang kita lakukan setiap hari. Merah itu adalah api. Az-zikru nar. Zikir itu adalah api. Untuk apa? Api untuk membakar sampah-sampah pikiran, sampah-sampah perasaan, sampah-sampah yang membuat kotoran hati dibakar dengan zikir la ilaha illallah. Itu kan ajaran zikir jahat. Nah, kalau putihnya apa? Kalau dalam simbol agama, putih itu adalah cahaya. Az-zikru nur. Zikir itu adalah cahaya untuk menerangi kegelapan hati. Faktanya apa yang kita amalkan setiap hari? Zikir hobi. Itu adalah merah putih itu lambang zikir jahat dan zikir hobi. Di samping kata pengarsa apa? Itu adalah 4 bendera. Bendera iman, bendera Islam, bendera ihsan, bendera Indonesia. Itu 4 bendera. Bendera iman la ilaha, bendera Islam la ilaha, bendera ihsan la ilaha, bendera Indonesia la ilaha.
Kenapa bendera Indonesia la ilaha illallah? Karena Pancasila nomor 1, ketuhanan yang maha. Kalau bahasa Arabnya la ilaha, banyak sekali. Kalau kenapa ditaruh di atas kepala? Orang lain hanya sebatas hormat bendera setahun sekali. Kalau kita, kenapa ditaruh di? Ini suci, boleh diartikan merah berani, putih sujud suci, kan itu umumnya. Kita berani di atas kesucian, itu kalau merah putih. Makanya ditaruhnya di atas. Ini kepala ini paling mulia di dalam anggota tubuh, gitu. Makanya ditaruhnya di atas. Kita itu meninggikan merah putih. Luar biasa. Masih beli wani nggak gue yang pangkat? Iya, semua sudah. Daripada kalau yang berwarna tiru-tiruan wong Arab misalnya putih, beliau artinya. Ya cuma memahaminya hanya melu-meluan. Ya ini jelas. Nah ini pentingnya dua imam di sini. Kemudian tongkat. Tongkat ini juga udah luar biasa ini. Ya. Ketika Abah Aus topo bisu 3 hari, topo bisu beli ngomong, ya. Turun lah hatib itu bisikan-bisikan ngomong atau ilham. Maka langsung diberitahu ternyata ini hadis kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya itu apa? Hamlul aqsa, membawa tongkat, bukan punya, bawa. Ya. Bukan taruh di rumah, bukan penaruh, membawa tongkat. Alamatul mukmin, cirinya orang yang beriman. Wa sunnatul anbiya, dan sunnahnya para nabi. Itu. Jadi membawa tongkat itu ciri orang beriman dan sunnahnya para nabi. Kan luar biasa. Hadis nomor 3761, kitabnya Faidul Sudur, Faidul Qadir. Kitab Faidul Qadir juz 3 halaman 458. Ya, jelas. Kenapa masih malu? Setiap hari ya. Supaya saya lihat supaya tidak salah. Sudah hafal tapi biar abdol. Pertama, beliau senantiasa punya wudu, ya. Senantiasa menjaga wudu. Kita bisa itu, bisa kalau mau. Caranya bagaimana? Setiap keluar dari kamar mandi wudu. Adapun keluar dari kamar mandi batal misalnya karena bersentuhan dengan istri atau dengan lain jenis, ya kalau mau wudu lagi lah. Kalau di dalam rumah kan kita masih terjaga ya, terjaga lah pandangan, pendengaran, dia paling dengan keluar. Kalau mau keluar wudu dulu. Kalau mau keluar rumah wudu. Nah nanti kalau pengen pipis jangan ditahan, pipis. Pastilah orang toriko yang udah ditahanin itu pipisnya beli-beli ngadep, ngadep ning jaba, apa soal itu orang mungkin lah kayaknya. Lalu dia masih ada yang kebangetan. Pasti ada air dan itu cari air. Terus setelah itu kan dibasuh, wudu itu. Jadi kenapa Pangersa Abah selalu menjaga wudu? Karena siaga 1. Kalau dalam ilmu militer siaga 1 untuk apa? Sholat awal waktu. Jadi sholat awal waktu itu Abah Aus itu sangat menjaga sholat awal waktu. Bukan Abah Aus, dari dulu Abah Anom ini yang gini-gini itu dari semenjak Abah Anom. Bukan Abah Aus, hanya dikuatkan lagi oleh Abah Aus. Ya. Selalu menjaga wudu.
Kemudian kita sedang apa nih misalnya? Apa mau ke sawah? Boleh. Mau dagang, profesinya boleh. Mau apa saja boleh. Tapi kan punya wudhu nih. Nah, kemudian mendengar adzan. Usahakan hayya 'ala shalah itu sudah siap. Dan apa itu nomor 2, 13 menit sebelum adzan sudah duduk di atas sajadah. Artinya kalau kita dalam perjalanan, ya duduk di mana saja lah, di atas jok motor, di atas mobil, jok mobil misalnya kalau naik mobil, atau di atas kursi kalau sedang makan misalnya di warung, ya. Atau di mana, pokoknya yang penting 13 menit itu udah karena udah siaga waktu, berarti selalu menjaga waktu nih, jangan sampai kedodoran. Lah, saya kan harus ke masjid misalnya, harus di musola, harus berjamaah. Kalau bagi ikhwan, karena tadi kita sudah punya imam, tidak perlu. Kalau dalam keadaan darurat, ya, kalau dalam keadaan darurat tidak perlu cari, nanti telat. Hadisnya apa ada? As-sholatu khalfa, sholat di belakang. As-sholatu khalfa rajulin, imam laki-laki, waroin, yang waro, yang bersih, yang suci, makbulin, sholatnya diterima, ibadahnya diterima. Lah, kalau menurut ilmu fikih, ilmu syariat, khalfa itu di belakang itu harus ada wujud. Imamnya di depan harus kelihatan. Itu kalau pemahaman fikih. Kita kan sudah lewat itu. Kita ini walaupun guru kita di Sirna Rasa, tetap kita ada di belakang. Karena pada saat frekuensinya sama, hayya 'ala shalah, walaupun di Amerika, walaupun di mana-mana, itu sama. Satu frekuensi berdiri. Kalau kita melihat bumi ini ngemplong, ya enak tuh, bawah sedang ada. Jadi kita ikuti. Jadi tujuannya apa namanya? Punya wudhu itu ya untuk siaga. Jadi kalau kita seperti itu, hayya 'ala shalah berdiri, awal waktunya seperti itu, maka sholatnya itu sama dengan berjamaah asal awal waktu dan niat berjamaah dengan guru. Itu kalau udah punya imam. Ya, terus yang ketiga, ketika muadzin mengucapkan hayya 'ala shalah berdiri, udah. Keempat, selesai adzan, doa, lanjut sholat sunnah qobliyah tanpa jeda. Ya, jadi begitu apa namanya, muadzin Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu. Apa itu? Sedetik pun gak ada jeda. Itu melakukan sholat sunnah. Begitu muadzin selesai adzan, langsung angkat tangan, Allahu Akbar. Kenapa sih tidak usolli? Ya. Kira-kira kalau tidak pakai usolli batal nih sampai sholatnya? Ya kan niat di sini. Usolli mah nggak usah diucapkan. Ya. Karena ingin apa? Ingin jedanya tidak ada, tanpa jeda dia langsung Allahu Akbar. Ya. Tuh. Selesai misalnya qobliyah sebelum muadzin membacakan iqomah itu sudah berdiri. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'ala shalah. Cepat ngadeg imamnya. Hayya shalah, hayya 'ala qad qamati sholatul masjid, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Begitu. Gak ada itu. Gak pernah terdengar mengucapkan usolli, yang sunnah maupun yang wajib. Ada juga terdengar kalau macam-macam sholat sunnah. Misalnya awabin, gitu. Jadi supaya sholat sunnah apa gitu. Selesai sholat langsung zikir. Artinya langsung zikirnya la ilaha.
tidak ada campuran aduk, tidak dicampur-campur. Nah kemudian, nah kita ini yang 5 ini kita pasti para ikhwan sudah melakukan. Kemudian nomor 7, yang 6 pasti sudah melakukan, hanya kadang mungkin beli rutin lah, beristiqomah. Kadang eling, kadang beli, kadang enak beli gini. Nah, harus sholat di dalam dia tuh sholat celiwuk dikit gitu. Isi beli apa baik, wah gagal. Ya. Kita jangan beli enak karena uang. Ya beli enak karena guru. Lebih beli enak ini uang karena guru. Kita kan sedang mengikuti guru. Mereka tidak tanggung jawab walaupun ini kiai besar. Nggak ada yang tanggung jawab. Kita dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu pikiran saya. Kemudian nomor 7, setiap malam Abah itu digunakan untuk ibadah sholat dan zikir. Ya. Antara lain mandi taubat pukul 22.30. Jadi nanti ini mumpung saya ngomong begini, dicoba nih malam ini. Kalau yang belum gitu, kalau yang sudah istiqomah ya alhamdulillah. Pulang dari sini, ya pulang manakib tuh biasanya tuh jam 10 ya, jam 11 lah datang ke rumah. Mandi langsung. Mandi, terus sholat sunnah, syukur wudu apa segala, ya sampai witir. Sampai witir. Nah setelah itu zikir, sakwate, sampai geletak. Jadi coba buktikan ya. Datang di manakib, kalau mal datang dari manakib, datang rumah, jangan istri dulu yang diusuk-usuk. Sajadah dulu baru. Tanya istri saya tuh, nggak pernah disentuh itu. Nah, kalau datang ya langsung sajadah yang di itu bukan istri ya, istri juga sudah memalu. Lah baru jam 3 atau jam 2 ya semampunya kita. Ya semampunya kita, jangan dipaksakan. Nah, yang penting habis sholat, habis witir zikir ya. Habis witir zikir, terus tidur boleh ya. Kemudian itu sampai kalau Abah ini sampai ya zikir sampai menjelang subuh, lanjut membaca sholat Bani Hasyim, terus baca Al-Quran, mutola'ah kitab, tawajuh sambil menunggu adzan subuh. Saya pernah dengar sendiri dari Abah mah kalau jam 12 susah ngedipkan mata, pengen turu susah, pengen tidur tuh mulai jam 00 tuh Abah mah susah, dimerem-merem makan gak bisa turu. Beda kalau kita mah susah melek. Jadi Abah Aus itu dari tahun 70 sampai tadi malam itu tidak pernah merebahkan badan. Itu banyak saksinya ya. Banyak saksi, mau tanya kepada siapa, susah. Dalam perjalanan ke luar negeri, nggak bisa, nggak ada yang menemukan Abah Aus lagi ngorok, nggak ada, atau lagi apa gitu. Paling ya tidurnya begini, tawajuh, ya, tawajuh. Karena apa, dilatih oleh Abah Anom 3 tahun 6 bulan tidak tidur, 3 tahun 6 bulan. Nah, terus mutola'ah kita tawajuh sampai menjelang adzan subuh. Oke, terus usai zikir sholat subuh, istiqomah memberikan limpahan ilmu. Nah, Abah itu kalau habis sholat subuh, terus kan tamu pada datang ya, pada salaman, terus ya ngasih ceramah lah, tausiah sampai isrok ya, sampai apa terakhir duha, terus kifaratul baul ya, sampai kifaratul baul. Nah, kita juga pasti sudah bisa ya. Jadi usahakan dari sholat subuh setelah zikir jangan tidur. Gangguan buat kalau tidur. Usahakan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalau normal segitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bisa 5.000. 5.000. Makanya beli tasbih yang 1.000 sampai sholat isyraq. Itu 5.000 ya. Terus tutup dengan apa? Kifaratul baul. Nah, zikir
Bahkan kita kira-kira jam sekarang kan isyroknya jam 5 lebih 20-an ya. Nah, kira-kira di sana dulu si mangkat ning sawah jam 5. Dulu kan? Nah, jadi alasan apa mana kira-kira? Iya. Nah, artinya dulu semasa Abah duhanya itu kan jam 7 ya. Karena memang Abah sangat tahu kesibukan para ikhwan ya. Jadi langsung disatukan. Jadi 20 rakaat itu jadi satu. Sebelum jam 6 udah beres. Jadi lamun garap dagangan baiknya mesti keburu lah. Garap apa baiknya jam 6 udah beres. Udah tinggal makaya. Nah, kalau Abah ya setelah sholat kifaratul baul, terus melaksanakan kegiatan harian untuk kejayaan agama dan negara. Di antaranya meninjau pembangunan kampus Usama, terus Masjid Baitul Asror, terus menerima tamu-tamu yang berharap limpahan barokah karomah, pangersa Abah, ilmu amaliyah, rasa dan lain sebagainya. Lah bagi kita mangkat yang sawah itu niliki sawah sing be sawah, mangkat dagangan sing dagangan, mangkat yang kantor sing kan itu sok arep mangkat sing jam 6 apa. Jadi pokoknya setiap hari itu ada kegiatan. Oke, terus 11 pada maghrib dzikir khotaman ya seperti tadi sudah syukur nikmat. Kemudian 12 pada isya dzikir salat lidabil bala atau tadi syukri lailatul qadar terus khotaman. Yang ke-13 Abah membaca Al-Qur'an 1 juz. Kemudian baca dalail. Kemudian dilanjutkan nomor 14 membaca sholawat Bani Hasyim 1681. Nah, udah nyoba belum 1681? 2 jam 20 menit itu paling. 2 jam 20 menit. Jadi kalau habis habis khotaman jam 8 berangkatnya ya jam 10 habis berangkat langsung disambung setengah 11-nya sholat tahajud witir itu. Jadi seperti itulah kegiatan guru setiap hari. Nah, kita ikut yang mampunya. Kalau ingin merasakan ya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan tidak akan merasakan, tidak akan tahu rasanya gimana gitu. Man lam ya jud lam ya tidak akan mengetahui kalau tidak akan merasakan kalau tidak melaksanakan itu. Bagaimana rasanya dzikir habis subuh sampai isyrok? Ya kalau nggak melaksanakannya nggak merasakan. Kata Ustadz Raji Abu Ya Raji 40 hari saja dari subuh sampai terbit matahari dzikir katanya. Itu hikmatnya luar biasa. Hikmah-hikmahnya dapatnya kalau itu benar-benar cerah. 40 hari itu biasa dari isyrok dari subuh ke isyrok. Nah ini yang saya sampaikan adalah kegiatan guru. Kalau kita ingin mengikutinya, ingin merasakannya, dahsyatnya dzikir ini ya diikuti. Karena ini ya sah amalan kita. Bahkan Abah sudah menyampaikan maklumatnya mulai ya mungkin 5 bulan yang lalu. Kita ini harus merapat kepada juru selamat membaca sholawat Bani Hasyim tanpa jeda kecuali di kamar mandi. Kecuali di kamar mandi. Ya kita kalau daripada ngobrol yang lain, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad, itu di perjalanan di mana, nah, nanti mau tidur baca 1681 kali. Nggak usah 40 hari tuh, ya.
7 hari aja rutin dong. Laksanakan. Wah udah. Karena amalan-amalan ini hirqoh. Jadi bekas pakai yang sudah pasti. Bukan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ini amalan-amalan ini. Baik ya. Jam berapa ini? 5 menit lagi. Tadi dibacakan Manqobah ke-53. Itu intinya adalah Tuan Syekh Bapak ditekani malaikat Ajroil. Cara datangnya memberikan surat seperti itu. Nah, kita harus tahu bahwa ketetapan guru mursyid pangersa Abah, barang siapa yang sudah menerima talqin dzikir la ilaha illallah, maka ruhnya tidak akan dicabut oleh Ajroil. Ruhnya itu pulang sendiri, masuk sendiri ke dalam raga itu karena sudah terlatih dengan dzikir jahatnya. Nah, apa itu Ajroil? Nah, sabda pengersa Ajroil itu adalah malaikat yang khusus diciptakan oleh Allah untuk ruh yang membangkang, ruh yang tidak mau masuk ke la ilaha, ruh yang tidak mau dimasuki oleh la ilaha. Kalau ruh tidak mau masuk la ilaha illallah, tidak mau dimasuki oleh la ilaha illallah, maka ruh ketika keluar dari jasadnya dia itu takut karena belum tahu jalan, belum mengenal Allah. Makanya setelah itu apa yang terjadi? Dipaksa bagiannya Ajroil, diduduk jarinya, tendang, dipukul, kompon metu. Nah, ternyata kata pangersa ruh yang demikian itu ruh yang apa? Yang membangkang, yang nakal, yang tidak mau dimasuki atau masuk ke la ilaha illallah. Nah, ruh yang demikian itu ketika keluarnya itu sakit. Kenapa dipaksa? Ternyata saya cari itu ayatnya ada Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 50. Coba ditetok HP. Al-Anfal ayat 50. Walau taro, sekiranya engkau melihat idzid dolimunan, orang-orang yang zalim. Ya. Siapakah orang yang zalim? Yang paling zalim dan rajanya orang zalim itu orang yang menghalang-halangi zikir. Coba. Ya, ada terus ayatnya. Waman yadlam, dan siapakah orang yang paling dolim, mimman mana'a, yaitu orang yang melarang masajidallahi, di rumah-rumah Allah atau di masjid, ayun karo fihasmuh, melarang apa? Menyebut nama-nama Allah di masjid. Itu yang paling dolim itu. Orang yang melarang manakibah di masjid, orang yang melarang dzikir la ilaha di masjid, itu yang paling dolim. Termasuk orang yang tidak kenal la ilaha illallah, tidak mau berzikir la ilaha illallah, itu termasuk dolim. Termasuk orang yang menyepelekan perintah-perintah Allah, apalagi meninggalkannya, itu termasuk yang dolim. Nah, orang yang dolim seperti ini, bima gomar, udah ketemu dulu ya. Bima gomarotil maut, ya. Kesakitan pada saat sakaratul maut.
al malaikatu, oleh malaikat itu basitu aidin, dipukul. Wah, cocok kan ya sabda Abah tadi, dipaksa, dipukul, sambil ngomong begini malaikatnya, akhriju anfusakum, mantu sila, keluar nyawamu. Oh, rasakan nyawamu, akhriju, keluar. Karena apa? Karena tidak mau keluar. Ada betul-betul mending karena belum tahu jalan. Dan ada lagi yang lebih ngeri, surat Al-An'am ayat 93. Walau taro, ada apa ya? Sekiranya engkau melihat, ya, id yatawafa, ketika dicabut nyawa. Oh, ya kan? Kalau orang kafir kan dicabut nyawanya. Dicabut nyawanya oleh siapa? Dia baca terus. Id yatawafa al malaikatu, oleh para malaikat. Terus apa lagi? Sadis ini lebih sadis lagi. Yadribuna, dipukul dengan tangan. Apa yang dipukul? Wajahahum, wujuhahum, wajah-wajahnya. Terus apa lagi? Punggung-punggungnya dipukul itu. Itu pada saat sakarat itu. Terus apa lagi? Beli ketemu ya, Al-An'am 93. Saya baca sedelat sih, itu lebih ngeri lagi. Dipukul apa? Wajahnya, dipukul punggungnya. Waduku ajabal kharik. Rasakan. Kata Allah, rasakan siksa neraka yang membakar. Jadi durung lepas nyawa begus itu. Wis babak belur. Ya. Ini pangarsa Abah bertanggung jawab sepenuhnya. Tidak bakal ketemu karo Israil. Masuk akal. Betul. Kenapa? Kata Allahnya sendiri, idza lan taroni, kalau kamu belum melihat aku, ya, faljam ismi, tanamkan namaku, tanamkan, simpen, tetapkan namaku. Siapa namanya? La ilaha, ditetapkan, disimpan dalam jiwa kita. Kenapa? Fa inna ismi, karena namaku la yufariquni, orang bakal pisah kalau aku. Namaku tidak bakal pisah dengan aku. Berarti kan sudah menyatu. Lah, tiba-tiba Azrail datang. Kita sudah bersama Allah. Ya nggak berani. Makanya ini luar biasa dan masuk akal. Kemudian yang kedua, ketetapan pengusaha tidak akan ketemu dengan munkar nakir dan tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya. Apa sih alam barja? Daun pengusaha alam barja itu adalah alam karantina. Perlu di karantina, di sel atau ditahan. Alam barja itu bukan hanya cerita alam setelah kematian, tapi alam barja itu adalah di mana seorang hamba yang ibadahnya tidak sampai kepada Allah. Seorang hamba yang tidak sampai kepada Allah ibadahnya, itulah alam barja. Misalnya kita sedang ibadah, tapi bukan kepada Allah ingatannya, kemana itu tidak sampai, itu akan tertahan di alam barza. Nah, dengan dzikir la ilaha illallah, karena kita sudah langsung bersama la ilaha illallah, dia tidak akan berani nanya. Ada lagi hadis kanjeng Nabi, al-abid sayyarun ilal jannah. Jadi para ahli ibadah nanti itu ulama, kiai, semua yang ibadah, yang ahli ibadah itu akan antri ke surga. Antri.
ya diperiksa dulu, ya ditanya dulu sholatnya bagaimana, itu ya biasa. Kalau beres, kalau bagus ya langsung masuk. Tapi antrinya luar biasa, lama. Tapi ada yang tidak melalui antri. Siapa? Wadakir toyarun ilal Qur'an. Ahli dikir la ilaha illallah, yang sudah ditakdir dikir la ilaha illallah, ruhnya itu tidak diperiksa dulu, langsung terbang menuju la ilaha illallah. Itu ya. Jadi luar biasa. Makanya kita jangan sampai robak sudah. Cari guru itu, cari pembimbing, cari imam itu pertama yang menguasai ilmunya di atas rata-rata para ulama. Contohnya apa? Seperti meramadankan setiap bulan. Ya, itu kan ayat hadisnya tahu semua ulama, kiai. Tapi nggak ada yang berani meramadankan semua bulan. Satu gitu. Kemudian pemahaman yang lainnya seperti apa? Hari akhir adalah hari ini. Ya. Kemudian orang nanti mengharapkan syafaat kanjeng Nabi yang nanti. Kalau kita syafaat itu pertolongannya sekarang, karena 124.000 para nabi untuk menolong manusia lagi hidup pada saat hidupnya. Diturunkan 124 para nabi itu untuk menolong, memberi syafaat pada saat masih hidup. Begitu. Nanti mah tinggal apa? Ya. Tinggal menghadap dalam keadaan salim, dalam keadaan suci. Tinggal menghadap saja nanti dalam keadaan suci. Ada tuh ayat itu, apa Al-Qur'an? Yauma la yanfa', nanti akan ada hari, tidak, kita nggak akan tahu hari apa. Apakah hari besok, apakah hari ini, apakah malam ini. Akan ada datang suatu hari yauma la yanfa', apa? Tidak bermanfaat, apalagi malun, harta benda sudah tidak ada manfaatnya, tidak berguna. Wala banun, anak-anak yang kita cintai, keluarga yang kita cintai sudah tidak berguna. Ila man atallaha biqalbin salim. Kecuali menghadap Allah dalam hati yang suci. Berarti tugas kita selama hidup ini pertama menghadap Allah. Hari ini menghadap Allah, bukan nanti. Al-Qur'an juga menghadap hari ini, tidak nunggu nanti.